Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah Keamanan Cyber, kelas praktikum A1. Saya Tiara Safitra dengan NIM J0304211078 bersama dua rekan saya. Yang pertama Muhammad Al-Ghifari dengan NIM J0304211003 dan Antonio Banggas Gregory Sinaga J0304211102. Kami akan mempresentasikan mengenai hasil analisis serangan cyber The Stuxnet Virus. Untuk penjelasan pertama mengenai korban dari serangan The Stuxnet Virus akan dijelaskan oleh rekan saya Muhammad Al-Ghifari. Baik, terima kasih untuk Tiara. Untuk korban serangan The Stuxnet Net virus itu adalah Stuxnet Net adalah worm komputer yang pertama kali terdeteksi pada tahun 2010 dan target utamanya diyakini adalah program nuklir dari Iran. Pada awalnya tidak ada yang tahu secara pasti siapa yang pertama kali terinfeksi oleh Stuxnet ini karena worm ini menyebar secara luas dengan cepat setelah dirilis ke dunia maya. Stuxnet dirancang dengan tujuan untuk merusak infrastruktur nuklir Iran, khususnya program nuklir yang dijalankan oleh Iran. Bom ini disusunkan melalui perangkat USB yang kemungkinan besar digunakan oleh seseorang yang memiliki akses ke sistem komputer yang berhubungan dengan instalasi nuklir. Tujuan utama Stuxnet adalah merusak pusat pengayaan uranium Iran, yang merupakan bagian dari upaya Iran untuk mengembangkan teknologi nuklir. Worm ini bekerja dengan merusak sistem pengaturan kecepatan putar sentrifuga yang digunakan untuk pengayaan uranium. Hal ini menyebabkan kerusakan fisik pada peralatan dan memperlambat proses pengayaan uranium. Stuxnet dianggap sebagai salah satu serangan cyber yang paling canggih dan terkoordinasi yang pernah terjadi. Meskipun penyebarannya sangat luas, dampak utamanya terjadi di Iran, di mana program nuklir mereka mengalami gangguan serius. Identitas pembuat Stuxnet masih menjadi misteri, tetapi spekulasi menunjukkan pada keberadaan pemerintah atau badan intelijen tertentu yang mendukung operasi ini. Stuxnet secara luas menyebar ke berbagai negara di seluruh dunia, tetapi dampak utamanya dirasakan di Iran, di mana bom tersebut dirancang untuk merusak instalasi nuklir. Selain Iran, beberapa negara juga terpengaruh meskipun dampaknya tidak sebesar di Iran. Beberapa negara yang terkena dampak Stuxnet antara lain adalah yang pertama ada Indonesia, India, untuk selanjutnya ada Pakistan, Uni Emirat Arab, dan Amerika Serikat dan Israel. Stuxnet disebarkan secara global, tapi dampak terberat dan tujuan utamanya adalah untuk merusak instalasi nuklir Iran. Sejumlah besar penelitian dan analisis tentang Stuxnet telah dilakukan oleh komunitas keamanan cyber global, dan serangan ini tetap menjadi salah satu contoh serangan cyber paling canggih dan terkoordinasi yang pernah terjadi. Lalu, yang kedua ada teknologi apa sih yang digunakan dalam serangan Stuxnet virus ini? Stuxnet menggunakan beberapa teknik dan alat yang sangat canggih untuk mengeksploitasi dan merusak sistem target. Beberapa elemen kunci dari serangan Stuxnet termasuk yang pertama ada eksploitasi kelemahan zero day, di mana Stuxnet memanfaatkan beberapa kelemahan keamanan zero day yang belum dikenal oleh pihak pengembang perangkat lunak atau vendor keamanan. Lalu yang kedua ada penyebaran melalui USB. Salah satu metode penyebaran utama Stuxnet adalah melalui perangkat USB. Ketika perangkat USB terinfeksi, disisipkan ke dalam komputer yang rentan, ROM ini dapat menyalin dirinya sendiri ke komputer tersebut dan melanjutkan penyebarannya. Yang ketiga ada modul pengaksesan jarak jauh. Stuxnet memiliki kemampuan untuk mengumpulkan informasi dan mengirimkannya kembali ke server kontrol jarak jauh, yang dimana ini memungkinkan para pembuatnya untuk memahami lebih baik sistem target dan memodifikasi serangan sesuai kebutuhan. Lalu yang keempat ada modul propagasi LAN. Selain penyebaran melalui USB, Stuxnet juga dapat menyebar melalui jaringan lokal, yang dimana worm ini akan mencari dan menginfeksi komputer lain di dalam jaringan yang sama. Lalu yang kelima ada modul penyusupan PLC. Salah satu fitur khusus Stuxnet adalah kemampuannya untuk
untuk menargetkan dan merusak perangkat keras industri, khususnya PLC yang digunakan dalam pengaturan industri. Yang di mana Stuxnet ini akan merusak proses pengayaan uranium dengan mengontrol sentrifuga yang lain. Lalu yang terakhir ada penggunaan kode custom dan pengacakan tanda tangan digital. Stuxnet menggunakan kode yang sangat canggih dan modul-modul custom, termasuk tanda tangan digital palsu. Nah, kombinasi dari elemen-elemen ini yang membuat Stuxnet menjadi salah satu worm serangan cyber yang sangat kompleks dan terkoordinasi dengan mengeksploitasi kelemahan-kelemahan zero day dan menyasar sistem pengaturan industri. Stuxnet berhasil mencapai tujuannya untuk merusak instalasi nuklir Iran. Baik, terima kasih Saudara Algifari. Selanjutnya ada waktu penyerangan The Stuxnet virus. Menurut BBC News Indonesia tentang virus komputer serang Iran, serangan virus Stuxnet pertama kali deteksi pada bulan Juni 2010, tetapi diperkirakan telah beredar di jaringan komputer Iran sejak setidaknya tahun 2009. Virus ini menargetkan sistem kontrol industri yang digunakan di fasilitas pengayaan uranium Iran. Kronologinya, serangan virus Stuxnet dapat dibagi menjadi beberapa tahap, yaitu tahap pertama yaitu adalah penyebaran. Stuxnet menyebar melalui berbagai cara, termasuk melalui USB flash drive, email, dan serangan drive by download. Virus ini menggunakan berbagai teknik untuk menghindari deteksi oleh perangkat lunak antivirus, termasuk menggunakan teknik enkripsi, polimorfisme, dan steganografi. Yang tahap kedua ada infiltrasi. Setelah Stuxnet berhasil menginfeksi komputer target, virus ini akan mencari perangkat lunak yang digunakan untuk mengontrol sistem industri. Virus ini kemudian akan menyisipkan kode berbahayanya ke dalam perangkat lunak tersebut. Tahap ketiga ada sabotase. Kode berbahaya Stuxnet akan menyebabkan sistem industri bekerja secara tidak normal. Misalnya, virus ini dapat menyebabkan mesin pengayaan uranium bergetar secara tidak terkendali, yang dapat merusak mesin tersebut. Yang keempat atau yang terakhir, ada deteksi dan pemulihan. Iran pertama kali mendeteksi Stuxnet pada bulan Juni 2010. Iran kemudian bekerja sama dengan perusahaan keamanan komputer untuk memulihkan sistem industrinya. Berikut adalah timeline serangan virus Stuxnet yang terjadi, yaitu di mana tahun 2009 ada Stuxnet mulai menyebar di jaringan komputer Iran. Di tahun 2010, Stuxnet pertama kali dideteksi di Iran. Juni 2010, Iran mengakui serangan terhadap fasilitas nuklirnya. Agustus 2010, Stuxnet diidentifikasi sebagai malware yang ditargetkan ke fasilitas nuklir Iran. September 2010, Amerika Serikat dan Israel diduga sebagai dalang di balik serangan Stuxnet. 2012, Iran melaporkan bahwa Stuxnet telah menyebabkan kerusakan signifikan pada fasilitas nuklir. Serangan virus Stuxnet merupakan serangan cyber pertama yang menargetkan infrastruktur industri. Serangan ini menunjukkan bahwa negara-negara dapat menggunakan senjata cyber untuk mengganggu atau melumpuhkan fasilitas penting. Selanjutnya, ada sasaran penyerangan The Stuxnet virus. Sasaran utama dari The Stuxnet virus adalah fasilitas pengayaan uranium Iran. Stuxnet dirancang untuk menargetkan fasilitas pengayaan uranium Iran. Virus ini dirancang untuk menyebabkan kerusakan pada mesin pengayaan uranium yang dapat menghambat pengembangan senjata nuklir Iran. Fasilitas pengayaan uranium Iran menggunakan sentrifuge untuk memisahkan isotop uranium 235 dan uranium 238. Uranium 235 adalah isotop uranium yang dapat digunakan untuk membuat senjata nuklir. Stuxnet bekerja dengan menginfeksi komputer yang mengontrol sentrifuge. Virus ini kemudian akan mengirim sinyal yang menyebabkan sentrifuge berputar terlalu cepat. Hal ini menyebabkan sentrifuge rusak dan harus dimatikan. Selain fasilitas pengayaan uranium Iran, virus Stuxnet juga menargetkan beberapa fasilitas yang penting lainnya, seperti pabrik minyak dan gas, jaringan listrik, sistem transportasi, dan sistem pertahanan. Sasaran-sasaran ini menunjukkan bahwa virus Stuxnet memiliki potensi untuk digunakan untuk mengganggu atau melumpuhkan berbagai penting. Hal ini dapat menimbulkan dampak yang signifikan bagi masyarakat dan perekonomian global. Baik, selanjutnya adalah motivasi penyerang dari The Stuxnet virus.
Motivasi penyerang dalam serangan The Stuxnet virus adalah untuk menghentikan program nuklir yang berlangsung di Iran. Penyerang ingin menghentikan atau memperlambat program nuklir Iran dengan merusak infrastruktur teknologi yang digunakan dalam pengayaan uranium. Selain itu, Stuxnet ini juga menyasar ke sistem pengontrol industri atau Supervisory Control and Data Operation (SCADA) yang digunakan untuk mengelola sentrifugal pemisah uranium sehingga menyebabkan kerusakan pada peralatan dan infrastruktur dari nuklir Iran. Selanjutnya adalah dampak serangan The Stuxnet virus. Menurut Kaminsky tahun 2020, serangan Stuxnet ini menghancurkan sekitar 1.000 sentrifugal di Natanz dan menyerang hampir 100.000 komputer di seluruh dunia. Kerusakan ini menimbulkan kekacauan di wilayah Natanz yang berdampak terhadap terhentinya program nuklir Iran di wilayah Natanz. Dalam ranah politik internal, dampak dari virus ini menjadi sangat signifikan. Otoritas Iran menyatakan ketidakmampuan negara mereka dalam melindungi diri dari serangan cyber yang berasal dari negara lain. Akibatnya, masyarakat Iran ini menyalahkan Ahmadinejad sebagai sosok yang paling bertanggung jawab atas serangan yang disinyalir berasal dari Amerika Serikat dan Israel terhadap negara mereka. Pemerintah Iran ini terlihat ragu-ragu dalam merespons secara resmi terhadap laporan bahwa virus ini mungkin telah menginfeksi fasilitas nuklir. Pemerintah akhirnya membatasi informasi terkait dampak serangan virus ini, terutama dalam beberapa media lokal. Tindakan ini diambil untuk menghindari terlalu banyaknya kesalahan pemahaman dari penduduk dengan menyatakan bahwa virus Stuxnet hanya berdampak pada komputer pribadi yang tidak terhubung pada jaringan. Fasilitas nuklir juga diserang dengan menuding negara barat dan NATO sebagai pelakunya. Beberapa bulan berlalu dari kejadian tersebut, pemerintah Iran ini akhirnya mengumumkan bahwa program nuklir mereka aktif diserang oleh virus Stuxnet. Pihak berwenang Iran juga tidak memberikan balasan terhadap serangan cyber tersebut karena pelaku tidak diketahui atau tidak jelas, dan tidak adanya presiden yang mengenai bagaimana sebuah negara seharusnya menanggapi serangan semacam itu. Kelambanan ini membuat pemerintah Iran terlihat rapuh, kemudian menjadi target empuk dan menciptakan pandangan negatif terhadap pemerintah Iran. Kepemimpinan dari Mahmud Ahmadinejad juga dianggap lemah, dan situasi ini menjadi peluang bagi rival-rivalnya untuk menggunakan kasus serangan ini sebagai alat untuk menjatuhkan Ahmadinejad dari jabatan kepresidenan Iran pada saat itu. Dalam aspek sosial, Stuxnet ini tidak langsung berdampak pada kehidupan sosial masyarakat Iran, karena tidak adanya korban jiwa yang langsung berdampak pada kehidupan sosial masyarakat Iran. Namun, yang dirasakan sebagian besar adalah rasa takut dan juga ketidakamanan setelah perang cyber tersebut terjadi. Iran ini merasa dikhianati oleh langkah-langkah keamanan cyber negara yang tidak dianggap efektif dan juga sikap yang dianggap lemah terhadap para pelaku. Meskipun virus Stuxnet ini awalnya hanya ditargetkan pada fasilitas nuklir, kenyataannya bahwa malware tersebut menyebar ke komputer di seluruh dunia dan ikut berkontribusi pada perasaan ketidakamanan global. Serangan Stuxnet ini juga berdampak besar pada ekonomi Iran. Selain menghadapi embargo internasional, Iran juga terhalang untuk mengakses pasar internasional dalam rangka memenuhi kebutuhan pembangunan nuklirnya. Pembatasan ini juga berimbas pada ketersediaan material dan sumber daya Iran, terutama uranium untuk mengembangkan program nuklir. Larangan khusus terkait pembelian sentrifugal pengganti sebagai tanggapan terhadap kerusakan yang diakibatkan oleh virus tersebut mendorong Iran untuk membangun sentrifugal sendiri guna mendukung program nuklirnya, khususnya di wilayah Natanz setelah serangan tersebut terjadi. Dampak ekonomi juga dirasakan melalui tekanan pada anggaran yang semakin meningkat akibat serangan Stuxnet. Iran terpaksa mengeluarkan dana yang besar untuk bertahan dan memperbaiki kerusakan yang diakibatkan oleh serangan tersebut, sehingga menimbulkan dampak ekonomi yang berkepanjangan. Untuk menjaga kejadian serupa terjadi di masa depan, Iran ini akhirnya mengalokasikan dana untuk pengembangan keamanan cyber, menanggapi ancaman yang berasal dari berbagai rivalnya.
Pada November tahun 2011, Iran membentuk unit cyber baru dalam pengawal revolusi Iran untuk melawan serangan yang diduga dilakukan oleh Amerika Serikat dan juga Israel. Pengawal revolusi Iran atau yang dikenal sebagai Islamic Revolutionary Guards Corps, IRGC, tidak hanya berperan dalam aspek militer dan pertahanan, tetapi juga mencakup keamanan cyber untuk melindungi negara Iran dari ancaman yang serupa. Dampak teknologi dari serangan Stuxnet merugikan perusahaan-perusahaan yang mengembangkan perangkat lunak. Perusahaan ini yang memiliki kerentanan dapat dieksploitasi oleh Stuxnet untuk menginfeksi dan mengendalikan komputer Iran, di mana harus merespon dengan mengembangkan malware sendiri. Microsoft sebagai contohnya merilis pembaruan keamanan untuk menangani eksploitasi Zero Day, sementara Siemens menawarkan pembaruan dan alat penghapusan kepada pelanggan mereka untuk membersihkan Stuxnet beberapa bulan setelah malware tersebut ditemukan. Sebagai bentuk lisensi dan izin perusahaan yang dicurigai terlibat dalam serangan ini dicabut dan juga dihentikan, mempengaruhi keamanan negara Iran. Respon lamban dari perusahaan tersebut dalam mengatasi situasi ini dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan diri dari pelanggan terhadap kemampuan mereka untuk menghasilkan perangkat lunak dan juga teknologi yang aman. Dampak jangka panjangnya juga dapat dilihat dari masyarakat Iran yang meningkatkan kewaspadaan dan juga ketidakpercayaan terhadap teknologi serta malware yang mereka gunakan. Setiap bug atau kesalahan dari sistem selalu dicurigai sebagai tindakan kejahatan cyber oleh pihak asing. Dalam konteks kerusakan fisik yang dihasilkan oleh Iran, sentrifugal ini menjadi korban yang utama. Sentrifugal ini merupakan perangkat krusial bagi Iran dalam pengolahan uranium untuk produksi bahan bakar reaktor nuklir. Stuxnet diyakini mempengaruhi kecepatan sentrifugal, membuatnya beroperasi dengan pergantian kecepatan antara tinggi dan rendah yang tersembunyi oleh rootkit Stuxnet. Operator dari sentrifugal dipersilakan untuk berpikir bahwa perangkat beroperasi pada kecepatan normal, tetapi perubahan kecepatan ini dapat menyebabkan aus dan juga kerusakan yang tidak dapat diperbaiki. Meskipun kerusakan ini signifikan, jumlah sentrifugal Iran yang tidak terkena dampak tetap besar, berkisar antara 6.000 sampai 9.000 unit, sehingga kerugian tersebut tidak mencapai setengah dari total jumlah sentrifugal yang dimiliki. Baiklah, cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.